Halo penonton YouTube, gue ZKTM. Pada video kali ini gue ingin vlog lagi nih. Sebelumnya kan gue udah vlog sama si Muklis tuh yang tentang ngomongin kerja di Jepang. Nah sekarang tentang pendidikan lagi nih, tentang SMK jurusan broadcast. Kebetulan teman gue ini namanya Firman udah di samping gue nih, langsung gue nanya-nanya santai aja gitu, kita ngobrol santai. Nah dulu lu angkatan berapa dah? Broadcast angkatan berapa lu lulus ya? Gue broadcast itu lulusan angkatan 2017. 2017? Iya, 2017. Oh, berarti kita beda 2 tahun apa berapa? Gue 2016 sih. Iya. Berarti setahun ya? Setahun ya? Setahun. 2015 gue. Berarti 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, lu sebelum masuk jurusan broadcast itu kenapa milih broadcast? Apa emang itu hobi lu, apa emang sebelumnya nggak tahu itu tentang apa-apa? Gue sebelum sih belum tahu ya tentang broadcast kayak gitu. Cuman dari seringnya waktu gue lulus SMP, gue pertamanya itu mendaki-daki gunung. Wow, mendaki-daki gunung ya? Emang hobi lu itu ya? Itu emang hobi gue. Gue mendaki-daki gunung. Nah di situ gue mulai bikin video biasa, ecek-ecek ya zaman dulu mah ya. Iya. Nah begitu gue jadi tertarik tuh buat dunia perfilman. Kan. Ya udah akhirnya gue bilang sama orang tua gue mau memutuskan buat sekolah di broadcast, jurusan broadcast lah ya, gitu intinya broadcast. Ya. Nah lu SMK di mana man? Gue di SMK Prestasi Prima. Oh iya sebenarnya sama sih sama biar ada ini aja pura-pura gitu kan. Nah lu pas awal masuk nih kan masuk tuh jurusan broadcast. Nah emang itu lu ngerasa gimana? Wah ini emang passion gue nih, emang wah ini nih yang gue cari nih. Gimana perasaan? Pertamanya sih gue pas masuk broadcast gitu ya, tapi gue nggak pede. Nggak pede? Iya nggak pede. Terus kenapa juga gue kurang termasuk passion gue lah di situ. Iya, karena gue belum terbiasa buat dunia perfilman. Iya. Mungkin awal-awal seperti itu. Cuman pas gue belajar ya gue bisa juga enjoy gitu ya. Enjoy. Nah, jadinya buat yang mungkin bocah SMP nih yang mau masuk jurusan broadcast, dia wah gue mau buat film nih, tertarik sama kayak di TV-TV gitu. Iya. Cuman dia mikir gue nggak bisa apa-apa nih, ngerekam yang nggak bisa. Gimana menurut lu, diajarin nggak sih ntar kira-kira? Kalau buat sekolah di broadcast sih pasti semuanya diajarin ya. Dari awal ya? Dari awal, mau lu belajar kamera, mau lu dari belajar ngedit, semuanya diajarin. Diajarin kan ya? Dan termasuk lu belajar ngomong di depan kamera biar pede. Oh gitu. Diajarin gitu. Jadi buat kalian yang masih SMP yang pikirannya masih kosong nih tapi mau jurusan broadcast ya langsung aja lanjut ya. Nah di jurusan broadcast itu ada pelajaran MTK, IPA juga kan ya? Pasti ada ya? Semuanya pelajaran dari MTK, bahasa, IPA, bahasa Inggris. Nah semuanya ada. Mungkin anak SMP nih yang mikir ya ada pelajaran MTK lagi, gue bego banget di SMP-nya. Nah dia gimana tuh menurut lo? Dia nggak bisa MTK tapi mau jurusan broadcast ada MTK-nya. Gimana? Ya nggak masalah sih, jujur aja nih ya. Sama gue juga lemah di bidang itu ya. MTK, mau bahasa kayak bahasa Inggris itu gue lemah. Cuman, nah itu mah kagak masalah sih. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Yang penting mah kita masuk aja ya. Masuk prosedur di sana kayak jangan apa gitu kan. Iya, enjoy kalau udah masuk broadcast. Nah, itu yang dipelajarin apa man? Kayak pelajaran intinya apa? Editing juga, kamera apa gimana tuh? Kalau buat pelajaran intinya sih buat di bidang editing ya. Editing ya? Dulu gue itu di SMK cuma diajari transisi. Mengedit transisi gitu? Iya, mengedit transisi, dari efek, semuanya itu diajarin. Cuman kalau emang lu mau berkembang lagi, lu belajar di YouTube. Banyak kok channel-channel lain kok. Jadi nggak usah berpatokan sama sekolah ya? Nggak usah berpatokan. Soalnya kalau guru itu ya belajar cuma yang standar doang biar kemampuan siswa-siswanya tuh ya bisa nangkep gitu. Bisa nangkep. Iya. Nah, pasti ada PKL kan di SMK ya? Nah, lu ada. PKL-nya gimana itu? Di mana PKL, apa sesuai jurusan apa enggak? Gua dulu PKL sesuai jurusan sih, dan itu disalurin dari sekolah. Oh, dari sekolah. Nah, iya. Kerja di PKL ngapain aja lu? Gua waktu itu kerja sebagai kameramen. Kameramen? Iya. Itu di PH, Production House. Production House yang buat kayak film-film gitu ya intinya. Film gitu. Nah, PKL itu diajarin lagi nggak, misalnya kan bocah mikir ya PKL lagi, skill gue belum bisa, gimana tuh? Itu kalau buat PKL pasti kok
diajarin lagi. Diajarin ya. Iya. Oh, jadinya nggak perlu pusing ya, yang nggak perlu ngeri pusing, gitu. Nggak perlu ngeri. Sebenarnya PKL buat belajar juga ya intinya. Buat belajar juga. Nah, dari situ kita luas tuh pemikirannya sesuai dari jurusan kita kan. Kalau dari sekolahan kan cuma diajarin kan gitu-gitu doang tuh. Nah, kalau di PKL kita diajarin semua tuh. Dari bidang bisnis juga diajarin, dari bidang perfilman yang lainnya juga luas lah pokoknya. Nah, untuk yang masalah laptop nih, kalau dia nggak punya laptop nih man, kan dia pasti di sekolah ada lab komputer ya. Ada. Nah, tapi dia dari anak SMP nih yang mau masuk nggak punya laptop, tapi dia pengen banget masuk jurusan itu, gimana tuh kira-kira? Kalau buat laptop sama alat-alat yang lainnya, kayak kamera, laptop. Itu nggak masalah sih, itu udah disediain sama pihak sekolah ya, sekolahnya ya. Iya. Dan kalau mau edit belajar juga di lab ada ya. Di lab ada kok, dia udah sedia kok lengkap, kayak komputer buat edit, ada kamera juga buat kita belajar rekam, itu udah lengkap semua. Tapi diusahain kalau punya duit beli laptop ya. Beli. Waktu itu gua beli laptop sempet di kelas 3. Di kelas 3. Kelas 3. No. Kelas 1, kelas 2 gua belum punya. Belum punya kan? Belum punya. Nah, berarti buat kalian yang nggak punya laptop ya masuk aja kan, di sekolah juga ada lab komputer kan ya. Iya, ada. Pasti diajarin gitu. Nah, spek laptopnya yang cocok untuk editing pastinya ya, yang RAM-nya tinggi gitu. Oh no, berarti kisaran pokoknya itu ya minimal dari yang bekas mah 5 juta ada sih sebenarnya itu. Ada 5 juta. Dari 5 juta. Oke, pas pasti kan kalau SMK nggak hanya UN ya, ada kayak apa namanya itu? Praktek namanya apa ya? Ukom ya, Ukom. Iya, Ukom. Nah, Ukom kalau Ukom di SMK jurusan broadcast itu bikin apaan? Kalau broadcast, iya. Ya paling kita bikin film pendek. Pendek. Iya, waktu itu gua bikin film tentang sekolah sih. Tentang sekolah. Iya. Masih ada videonya nggak? Masih ada. Di YouTube ada nggak? Di YouTube gua enggak. Di YouTube enggak. Oh, lu ada YouTube juga ya? YouTube baru kebetulan nih. Baru nih. Apa nama YouTube lo? YouTube nama gue sendiri, Firmansyah. Firmansyah. Di sini nih. Ntar gue taruh di deskripsi boxnya. Jangan lupa subscribe. Itu tentang kayak pokoknya sesuai jurusan lo juga ya. Iya. Kayak editing. Lu juga buat kayak sinematik ya. Iya. Sinematik video. Yang mau nanya-nanya juga sekalian langsung ke YouTube dia aja. Kalau nggak DM Instagram lo apa? Instagram gue ach.firsyah. Oh, mungkin ini nih ach.ini. Buat nanya-nanya tentang broadcast ya, mungkin bisa DM gitu. Nah, setelah lulus nih Ukom itu kelompok apa sendiri-sendiri bikinnya? Kalau buat Ukom? Iya. Ukom itu kelompok. Okay. Iya. Jadi sendiri. Cuman kalau buat Ukom di broadcast itu budgetnya lumayan besar. Oh, pakai budget juga? Budget juga. Soalnya kalau buat Ukom itu dia nggak disediain dari sekolah. Kita pakai alat sendiri kayak laptop, kamera, iya. Nah, kebetulan waktu kelompok gua itu ya orang ada. Jadi gua tinggal ngedit aja udah gitu. Gua tugas gua kan ngedit. Tips juga ya buat kalian yang nyari kelompok ya. Kelompok itu kelompoknya dipilihin apa milih sendiri? Itu waktu itu dipilihin sih. Oh, dipilihin. Iya, juga kalau gitu. Nah, itu beruntung-beruntungan dah tuh. Iya. Ngeri juga ya kalau dipilihin gitu. Emang kalau tiap orang beda-beda sih, ada yang suka dipilihin, ada yang suka milih sendiri gitu kan. Nah, mungkin lu lulusan 2017 ya? 17. Pas lu lulus itu, nah lulus nih, lu nyari kerjanya sesuai jurusan apa aja? Pasti. Nah, kebetulan kalau broadcast ini, kalau mau sesuai jurusan kayak mau kerja di TV, di production house, itu minimal banget harus kuliah bro. Harus kuliah ya? Harus kuliah. Buat kalian yang mungkin lulusan SMK apa aja nih, sebenarnya kalau gue pribadi ya kerja apa aja. Kerja gitu. apa aja, nggak sesuai jurusan juga nggak apa-apa. Nah, di SMK itu buat skill tambahan kita ya. Iya, benar sekali. Skill tambahan kita gitu. Syukur-syukur kalau emang lu semuanya bisa skill yang ada, walaupun lu kerjanya beda gitu di bidang apa aja, ya lu bisa ngembangin usaha lu itu jadi bisnis. Oh iya. Seperti itu. Nah, mungkin kita bikin videonya nggak banyak waktu ya, mungkin karena waktunya udah mau maghrib sebenarnya ini. Nah, lu ada pesen nggak yang bocah SMP nih, dia mau masuk jurusan broadcast tapi ya gue ini orang nggak punya laptop, tapi gue emang passion banget nih, emang dia hobi banget kayak ngerekam-rekam gitu, ngeliat di TV sinematik, wah seneng banget nih gue, ini nih kerjaan gue nih, ibaratnya gitu kan dia. Nah, gimana pesen lo apa? Udah coba aja gitu apa gimana?
pesan gue sih yang satu harus semangat harus yakin pertamanya itu. Yakin ya. Iya, dan juga nggak usah takut kalau emang kita budgetnya nggak ada. Ya secara finansial lah gitu finansial keluarga nggak perlu takut kok, pasti ada itu jalan. Kalau SMK mah sebenarnya ya nggak ngaruh sih ya, kalau walaupun lo orang berada atau enggak itu kan buat belajar gitu ya. Di sana juga ada alat komputer sebenarnya. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada yang mau ditanya-tanya lagi gitu silahkan DM yang IG Firman yang tadi gua kasih atau di deskripsi di bawah gitu. Oke, mungkin itu aja, sekian dari Ziki TM.